Oke, setelah menggunakan metode faktorisasi, kita juga bisa menggunakan yang namanya itu rumus ABC atau rumus kuadratik. Kenapa dinamakan rumus ABC? Karena nanti koefisien dari x kuadrat, x, dan konstanta yaitu A, B, dan C itu nanti akan ada di dalam rumus. Nah, ini ada sesuatu yang harus diperhatikan, itu bentuk persamaan kuadratnya harus ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Jadi mereka kalau kita bilang secara mudah itu mereka bertiga ini A, B, dan C harus dalam satu ruas yang sama. Misalnya si BX itu di sini, sebelah sini, sebelah kanan, maka BX-nya harus dipindahkan dulu ke ruas yang bersama-sama dengan AX kuadrat dan C. Nah ya. Nah, jika sudah bentuknya seperti ini, bisa kita gunakan rumus ABC atau rumus kuadratik, yaitu X1, 2, berarti maksudnya X1 dan X2 itu sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC atau 4 kali A kali C per 2A atau 2 kali A ya. Jadi kenapa di sini ada plus minus? Karena nanti akarnya ada dua buah ya, ada X1 dan X2, makanya dia plus minus. Oke, untuk contoh pertama ini sama dengan contoh pada metode pemfaktoran atau faktorisasi. Tentukanlah X1 dan X2, maksudnya akar-akarnya ya, dari PK persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 7X ditambah 12 sama dengan 0. Nah, kita tentukan dulu A, B, dan C-nya ya, karena di rumusnya ada A, ada B, dan ada C. Oke, di sini kita lihat A-nya ini koefisien X kuadrat, yaitu tidak ada dituliskan di sini, berarti itu adalah koefisien adalah 1A sama dengan 1. Untuk B-nya yaitu koefisien pada X 7 ya. Nah, hati-hati di sini 7 ini positif atau negatif? Itu tandanya positif. Berarti ini dia ya. Kemudian ini adalah C, C-nya positif atau negatif? Kita lihat tandanya, ini adalah tandanya positif. Jadi C-nya adalah 12. Oke. Setelah A, B, dan C-nya sudah kita tentukan tadi, A-nya 1, B-nya 7, sedangkan C-nya 12. Ini positif dan positif ya, sesuai dengan soal. Oke, kita masukkan ke rumus ini. X12 sama dengan negatif B, B-nya 7, jadinya negatif 7 plus minus akar dari, oke, ini B kuadrat berarti 7 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya 1 dikali C-nya 12. Oke, panjangkan dulu ininya. Per 2A, 2 kali A ya. 2 kali 1. Oke, menentukan ABC jangan sampai salah, nanti jawaban kita salah. Negatif 7 plus minus akar dari 7 kuadrat itu 49 dikurang 4 kali 1, 4 kali 12 itu 48 per 2 kali 1 itu 2. Negatif 7 plus minus 49 dikurang 48 yaitu 1 ya, akar 1 per 2. Oke, negatif 7 plus minus akar 1 itu 1. Oke, setelah ini baru kita pisah untuk mencari X1 dan X2-nya. Boleh kita ke sini ya. Pertama X1. Oke, ke sini baru kita X2. Oke, untuk yang X1 boleh kita ambil tanda tambah. Jadi di sini jadinya negatif 7 ditambah 1 per 2. Kalau di sini negatif 7, kita ambil tanda yang satu lagi ya, dikurang 1 per 2. Oke, kita cari jawabannya. Ini negatif 7 ditambah 1 yaitu negatif 6 per 2. Negatif 6 bagi 2 jawabannya adalah negatif 3. X1 nya negatif 3. Oke, kita lihat X2 nya berapa. Negatif 7 dikurang 1 yaitu utang kita 7.000, uang kita cuma 1.000, utang kita tambah lagi 1.000 ya, jadinya utang 8 ya. Oke, per 2. Negatif 8 dibagi 2 itu negatif 4. Oke, maka X1 nya negatif 3 dan X2 nya negatif 4. Kalau terbalik juga tidak apa-apa, X1 nya negatif 4, X2 nya negatif 3. Oke, di sini buatkan ya.
maka akar-akarnya yaitu X1 nya negatif 3, X2 nya negatif 4. Oke, ini nomor 2 nya, tentukanlah akar-akar yaitu X1 dan X2 dari persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 8X dikurang 0. Oke, kita masih menggunakan rumus ABC tadi ya. A-nya kita tentukan dulu. Di sini A adalah koefisien dari X kuadrat, ini dia, karena tidak ada angka yang tertulis berarti koefisiennya adalah 1. Oke, sekarang B, kita lihat B adalah koefisien dari X. Oke, ini X-nya berarti ini koefisiennya ya. Berarti koefisiennya berapa? 8 atau negatif 8? Ingat tandanya harus kita bawa yaitu negatif 8. Oke, sekarang C, apakah C ada di sini? Konstantanya tidak ada ya. Kalau tidak ada berarti itu adalah 0. Ya. Ingat, pokoknya kalau tidak ada berarti dia 0 ya. Oke, kemudian kita pakai rumus ABC. X12 sama dengan, rumusnya memang panjang, tapi kalau lebih suka menggunakan rumus ya silahkan digunakan. Jika sudah mahir dengan pemfaktoran ya silahkan pakai pemfaktoran saja. Negatif B, nah negatif dari negatif 8 ya, plus minus akar negatif 8 kuadrat ya, dikurang 4 dikali A nya 1, C nya 0 per 2 dikali 1. Oke, negatif dikali negatif hasilnya positif. Plus minus akar, oke ini negatif 8 kuadrat. Hati-hati jangan sampai salah. Ini berarti negatif 8 dikali negatif 8 hasilnya positif 64. 64 dikurang 4 kali 1, 4 dikali 0, jawabannya adalah 0. Oke, 2 kali 1, 2 sama dengan 8 plus minus 64 dikurang 0 akar 64 per 2. Bu, boleh nggak 8 nya dibagi 2? Tunggu dulu, sebaiknya kita jumlahkan dulu yang bagian pembilangnya ya, baru kita bagi dengan ini. Karena apa? Karena ini tandanya adalah tambah atau tanda kurang, itu tidak bisa kita coret salah satu ya. Kalau perkalian baru boleh ya. Jadi sebaiknya kita jumlahkan dulu baru kita bagi dengan 2. Kalau mau dicoret dengan 2 boleh, tapi harus kedua-duanya. 8 dengan akar 8 dibagi 2, terus nanti sini akar 64 bagi 2 berapa gitu ya. Oke, ini jadinya 8 plus minus akar 64 itu 8 dibagi 2. Nah, jangan ditambah kurang dulu, kita urai menjadi X1 dan X2-nya. X1 sama dengan, oke ini kita ambil yang tambah dulu ya, 16 per 2 sama dengan 8. Oke, sekarang kita ambil yang negatifnya, 8 dikurang 8 bagi 2, 0 bagi 2 hasilnya adalah 0. Oke, maka ini akar-akarnya yang pertama adalah ada 8 dan ada yang kedua itu 0.